Belum genap setahun menjabat, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik. Kali ini perhatian tertuju pada temuan bahwa 30 dari total 55 wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris di beberapa badan usaha milik negara atau BUMN. Praktek rangkap jabatan ini menegaskan bahwa pemerintah masih mengabaikan situasi konflik kepentingan. Selain itu, kondisi ini tidak hanya bersinggungan dengan permasalahan etika, tetapi juga bertolak belakang dengan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. BUMN menuntut profesionalisme dan dedikasi pada pengelolaannya, termasuk instrumen pengawasan. Ketika pengawasan dilakukan oleh pejabat yang merangkap jabatan, bukankah efektivitas dan independensi fungsi tersebut patut dipertanyakan? Bersama saya Lambang Wijimantoro dan inilah bedah editorial Pratama Insight edisi ke-6 Jumat 29 Agustus 2025 dengan tema Jabat 1 Gratis 1, Rangkap Jabatan dan Krisis Etika di BUMN. Anda juga dapat berpartisipasi melalui dialog interaktif pada kolom komentar di video ini atau melalui DM Instagram di Instagram Pratama Indomitra Konsultan. Pada pagi ini telah hadir bersama saya Governance Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies, Dwi Purwanto. Selamat pagi Mas Dwi, bagaimana kabar Anda Mas Dwi? Kabar baik Mas, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Dwi ya. Baik Mas Dwi, selamat datang kembali ya di edisi ke-6 kalau saya tidak salah menghitung ya. Hari ini kita membahas terkait dengan tata kelola sesuai dengan bidang penelitian Anda ya. Dan memang hari ini sedang banyak sekali isu di luaran terkait dengan rangkap jabatan, terutama mereka yang menjabat sebagai wakil menteri yang ditunjuk sebagai komisaris BUMN, Mas Dwi ya. Saya izin untuk bertanya satu pertanyaan yang sangat menarik yang telah kami kumpulkan dari banyak responden yang mungkin menonton pada kesempatan kali ini. Pertama, saya ingin bertanya terkait dengan mengapa praktek rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN dianggap bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance nih, Mas Dwi. Ya, baik Mas. Terima kasih Mas atas undangannya kembali. Gitu. Ya. Jadi gini Mas, dalam praktek di BUMN itu, terutama terkait penerapan Good Corporate Governance atau GCG itu harus menerapkan atau patuh terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Baik. Nah, prinsip tersebut itu ada 5 Mas. Yang terdiri dari 5. Nah, biasanya kalau di praktek BUMN itu biasanya menyebut tarif. Yang pertama itu transparansi, akuntabilitas, responsibility, terus independensi atau fair, dan terakhir ada fairness atau keadilan. Nah, ini jelas Mas. Jadi kalau seorang wakil menteri wakil menteri itu merangkap sebagai komisaris BUMN itu jelas salah satunya melanggar dari kelima prinsip GCG tersebut. Nah, ini pertama yang dilanggar itu adalah prinsip transparansi. Nah, kenapa melanggar prinsip transparansi Mas? Jadi asumsi publik saat ini tuh menyatakan bahwa pengangkatan dari wakil menteri itu sebagai komisaris BUMN itu tidak transparan, Mas. Baik. Nah, padahal peraturan Menteri BUMN sendiri itu telah mengatur secara tegas ya. Salah satunya jika ingin menjadi seorang komisaris BUMN itu harus memenuhi persyaratan. Nah, itu persyaratan ada tiga Mas. Ini syarat pertama terkait persyaratan material, kedua persyaratan formal, dan yang ketiga adalah persyaratan lainnya gitu. Baik. Nah, persyaratan formal itu terdiri dari bahwa komisaris harus memiliki dedikasi, integritas, dan memiliki keahlian di bidang usaha perusahaan tersebut. Betul. Dalam hal ini BUMN ya Mas. Betul. Nah, dan selain itu persyaratan formal material itu harus memiliki waktu. Baik. Terutama jadi komisaris harus memiliki waktu untuk memberikan kajian atau mengawasi dari kinerja dari direksi sendiri gitu. Baik. Nah, yang kedua itu persyaratan formal itu tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah membuat BUMN itu rugi gitu kan. Dan yang terakhir itu persyaratan lainnya itu adalah tidak pernah menjadi pengurus partai atau tidak menjadi anggota DPR. Nah di situ Mas. Jadi prinsip transparansi dilanggar gitu. Dan dari semua itu telah terpenuhi, itu dilakukan penilaian. Bahkan kalau dari direksi sendiri Mas, itu sampai mengundang profesional, benar-benar ditanya terkait keuangan, bagaimana keahlian keuangannya, bagaimana keahlian dalam menyusun strategi untuk BUMN bagaimana gitu. Baik. Nah, yang kedua itu
apa ya, rangkap jabatan ini juga melanggar prinsip dari independensinya. Gitu. Nah, seorang komisaris itu harusnya dalam membuat keputusan itu harus independen, Mas, tanpa ada benturan kepentingan dan tidak ada kepentingan dari pihak eksternal di dalam hal ini. Kalau merangkap kan gini ya, Mas, maksudnya kalau wakil menteri merangkap jadi komisaris kan otomatis ada dua fungsi di situ, Mas. Betul. Nah, selain apalagi kalau yang merangkap itu seorang dari Kementerian BUMN. Nah, di situ seorang menteri itu sebagai regulator juga. Nah, di satu sisi mereka juga saat jadi komisaris itu memikirkan bagaimana mencapai laba. Nah, dari dua peran ini, Mas, itu menimbulkan semacam apa ya, penyalahgunaan wewenang gitu. Jadi akhirnya apa ya, selain tidak efektifnya tata kelola perusahaan atau GCG di perusahaan, ya akhirnya bisa jadi merugikan keuangan negara juga, Mas. Dalam hal ini bisa jadi terjadi korupsi gitu. Kurang lebih gitu, Mas. Terima kasih, Mas. Baik. Tadi Anda jelaskan sebetulnya ada ya sebetulnya peraturan yang mengatur terkait dengan adanya larangan berkaitan dengan rangkap jabatan. Tapi menurut Anda pribadi, apakah memang undang-undang ataupun putusan MK ya, Mahkamah Konstitusi ini, apakah sebetulnya ngatur nggak sih terkait dengan larangan rangkap jabatan ini sebetulnya, Mas? Iya, kalau saya ini pendapatan ini cukup menarik, Mas, sebenarnya simpang siur dari beberapa kemarin atas putusan MK gitu. Itu benar, Mas, kalau secara isi dari putusan MK itu mengatur jelas, Mas, bahwa wakil menteri itu tidak boleh merangkap sebagai komisaris BUMN. Betul. Tapi di amar putusan itu tidak menyetujui. Gitu loh. Jadi terjadi simpang siur gitu. Baik. Selain itu sebenarnya kalau kita ngacu dari peraturan BUMN nomor 1 tahun 2025 sendiri itu sebenarnya juga udah melarang kalau komisaris tidak boleh merangkap gitu. Betul. Terus peraturan pasal 23 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 ini juga mengatur bahwa menteri juga nggak boleh gitu kan merangkap sebagai komisaris. Tapi kan itu masih ada celah, Mas. Nah, tapi gimana ya, ironisnya dari beberapa aturan yang udah ada itu justru memberi celah peraturan BUMN sendiri, Mas, bahwa rangkap jabatan komisaris itu boleh diemban gitu. Diemban asalkan dalam rapat itu hadir 75% tingkat kehadirannya. Kurang lebih gitu, Mas. Iya, tapi kalau menurut saya nanti ke depan kalau bisa tuh ya tumpang tindih atau kompleksivitas terlalu kompleks ya. Maksudnya aturan terlalu kompleks itu harus diharmonisasi. Dalam hal ini inilah pemerintah mengeluarkan PP baru gitu yang khusus membahas terkait rangkap jabatan direksi atau dewan komisaris yang menjadi acuan utamanya gitu loh, Mas. Kurang lebih begitu. Baik. Iya. Baik, Mas Dwi, kita lanjut saja berarti ke pertanyaan berikutnya ini, Mas Dwi. Terkait dengan tadi Anda sudah menjelaskan secara permukaan terkait dengan dampak apa yang akan ditimbulkan dari adanya rangkap jabatan di dalam tubuh BUMN gitu ya, terutama di bagian komisaris gitu. Saya izin mungkin agak sedikit mengulang pertanyaannya, tapi mungkin ada perbedaan sedikit terkait dengan apa dampak rangkap jabatan terhadap independensi ini, Mas Dwi, dan efektivitas fungsi pengawasan di BUMN. Iya. Kalau tadi independensi udah ya, Mas. Iya. Jadi kalau seorang dewan komisaris dalam memberikan nasihat atau memberikan pengawasan atau mengkaji strategi perusahaan dalam ini strategi direksi dalam mengelola perusahaan itu, ya nanti ada campur tangan dari pemerintah, contohnya politik. Jadi tadinya memang dia bertindak tidak independen, ya akhirnya apa ya? Akhirnya dengan ada tekanan dari luar, ya akhirnya efektivitas dalam pengawasan tidak efektif, Mas. Gitu. Baik. Ya kan gitu. Ya kalau terkait pengawasan otomatis, Mas, tadi kan ya apa ya? Direksi diangkat tidak berdasarkan dari proses-proses atau langkah-langkah yang dilalui gitu, Mas. Tiba-tiba. Jadi asumsi masyarakat itu kok tiba-tiba ya 30 diangkat gitu tanpa melalui proses fit and proper test atau uji kelayakan gitu kan. Ibaratnya di situ itu benar-benar gitu, Mas. Jadi kalau emang ya tadi kan persyaratan dari material itu kan harus memiliki keahlian. Gitu. Kalau keahlian tidak ada, kan otomatis pengawas tidak efektif, Mas. Iya, betul. Nah, disitulah akhirnya celah-celah itu terjadi korupsi kan di situ. Nah, jadi jika kalau komisaris itu memiliki keahlian, itu benar-benar efektif dalam memberikan pengawasan. Contohnya kayak Direktur Garuda dulu tuh benar kasus tuh, Mas. Jadi ada direksi memberikan laporan, opininya bagus, wajar gitu. Tapi Dewan Komisaris tersebut tidak mau tanda tangan. Karena ada transaksi di situ yang kira-kira itu tidak memungkinkan gitu loh. Ada pengakuan sebelumnya bahwa itu harusnya terjadi transaksi itu tahun
salahnya tapi diakui di tahun ini gitu. Oh, begitu. Nah, maksud saya gitu Mas. Jadi kalau mengangkat seorang komisaris itu jangan ya ada campur tangan politik, paling enggak ya harus tadi memiliki keahlian, memiliki waktu untuk memberikan ini masukan lah atau kajian-kajian terkait strategi perusahaan gitu. Baik. Itu sih Mas. Baik. Saya melihat dari apa yang Anda jelaskan mungkin ini agak sedikit asumsi ya sifatnya. Iya. Cuma kalau saya lihat sepertinya memang negara ini malah dalam tanda kutip ya mematikan orang-orang yang merintis karir di BUMN gitu ya. Dengan dalih saya berasumsi bahwa ya suka-suka Pak Presiden atau suka-suka orang-orang yang punya kewenangan untuk mengangkat seseorang menjadi komisaris kan Mas Dwi kalau begitu ceritanya. Bagaimana pandangan Anda Mas Dwi? Aduh, ini apakah saya tidak langsung akan mematikan? Gini Mas, saya sebenarnya selama ini kan saya seorang konsultan good corporate governance juga gitu Mas. Jadi waktu saya assessment gitu tuh ada istilahnya, wah komisaris itu orang merah, komisaris itu orang kuning. Gitu. Maksudnya tahu kan maksudnya? Nah itu Mas, jadi benar praktek yang ada sebenarnya merintis dari bawah. Padahal udah pejabat satu level pengen naik itu emang susah Mas. Kalau nggak dekat dari, oh begitu Mas? Iya, kalau nggak dekat paling nggak dari kementerian atau paling nggak kenal orang-orang partai itu susah. Oh. Gitu ya Mas. Jadi ya itu ini terlalu ini ya paling sebenarnya sih ya nggak semua lah ya, nggak semua pada menurutnya BUMN seperti itu, tapi ya praktik itu sebenarnya ada lah. Ada ya. Iya Mas. Terlalu gini Mas ya. Iya. Dan menurut Anda apakah itu tidak mendiskriminasi Mas atau malah jadi sifatnya tidak adil kan kalau seperti itu? Iya. Gini maksud saya ya bagaimana kalau selama hal itu atau fungsi sebagai pengawas dalam hal ini fungsi Dewan Komisaris berjalan efektif, sebenarnya kalau menurut saya nggak masalah kan. Apalagi di dalam organ tersebut sebenarnya dibantu dalam komite-komite kayak komite audit, komite manajemen risiko, komite GCG-nya juga gitu. Jadi walaupun mereka nggak punya keahlian pun sebenarnya di situ ada ibaratnya staf khusus atau profesional-profesional yang mumpuni sebenarnya gitu kan, dalam membantu direksi komisaris dalam memberikan penasihat atau pengawasan. Tapi ya itu tadi Mas, kadang gini, efektivitas seorang komite audit, komite manajemen risiko itu juga kadang terbatas gitu. Kadang nggak diberi kebebasan dalam memberikan pendapat secara full gitu, atau tidak diberikan independensi secara maksimal. Nah akhirnya kadang kurang maksimal juga sih fungsi dari komite audit, komite manajemen risiko dan yang lain-lain. Kurang lebih begitu sih. Iya. Baik. Karena dalam bayangan saya kan harusnya ya yang menjadi posisi komisaris itu harusnya mereka yang merintis dari bawah gitu kan, yang sudah tahu seluk-beluk tempat mereka bekerja, prakteknya bagaimana gitu kan. Terus tiba-tiba seorang presiden gitu ya menunjuk seseorang menjadi, sudah kamu jadi komisaris saja gitu kan. Itu kan agak menimbulkan pertanyaan, dan itu yang paling banyak dipertanyakan oleh publik gitu kan, karena ya tadi fit and propernya mungkin kurang, mereka mungkin tidak ahli di bidang itu, sehingga banyak asumsi-asumsi liar yang mengatakan salah satu penyebab BUMN rugi itu ya karena banyaknya orang-orang yang tidak kompeten di dalamnya gitu, Mas Dwi ya. Baik Mas Dwi, kita ke pertanyaan terakhir nih Mas Dwi. Tadi sudah sangat luar biasa sekali penjelasan dari Anda. Saya langsung ke pertanyaan terakhir saja. Kalau tadi kita bicara masalah, oke, kita bicara strategi gitu ya. Langkah strategis apa saja yang bisa direkomendasikan nih dari Mas Dwi untuk menghentikan praktek rangkap jabatan dan memperkuat etika pejabat di BUMN? Nah ini udah krisis etik sih menurut saya. Ya tadi ya Mas, tadi kan beberapa kali udah ada penjelasan Mas. Yang itu menurut saya ada 3 langkah Mas yang harus segera diambil tindakan, terutama untuk pemerintah. Dalam hal ini Kementerian BUMN atau dari pemerintahnya sendiri gitu kan. Nah, langkah pertama itu ya tadi Mas, kayak tumpang tindih aturan itu segera tadi tuh mengeluarkan aturan baru atau PP lah, peraturan pemerintah terkait rangkap jabatan itu. Nah, itu PP tersebut nanti menjadi acuan utama Mas. Jadi terkait rangkap jabatan ya itu ngacunya gitu. Jangan ngacu yang ini, jangan yang ngacu peraturan yang ini. Nah, akhirnya kan di situ ada celah gitu yang bisa ya kayak tadi ini kita ngangkat 30 komisaris 30 wakil menteri menjadi komisaris, tapi banyak komentar, tapi kan ada aturan ini enggak, aturan ini ada celah di situ yang bisa dimasukin untuk tetap mengangkat gitu Mas. Terutama ya tadi yang pertama tadi ya Mas ya. Apa namanya, tumpang tindih aturan segera diharmonisasi. Nah, yang kedua tuh terkait pengangkatan Mas, pengangkatan komisaris itu ya tadi itu harus transparan melalui proses-proses yang ada, penilaian, terus harus memenuhi persyaratannya tadi 3 tadi kan, persyaratan material, formal dan lainnya itu tadi kan.
Nah, setelah memenuhi persyaratan tersebut ya harus dinilai secara profesional gitu. Iya. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu ya tadi Mas, apa ya? MK itu ya jangan gitu ya. Harus lebih tegas gitu loh. Iya. Maksudnya jangan emang benar diisi itu melarang bahwa wakil menteri tidak boleh merangkap jabatan sebagai komisaris. Ya, sebagai komisaris BUMN, tapi di amar putusan ternyata kok menolak. Nah, itu kan kurang ini lah. Maksudnya ke depan nanti oke lah MK mengeluarkan putusan yang lebih tegas lagi terkait tadi itu wakil menteri tidak boleh merangkap sebagai komisaris di BUMN. Nah, itu nanti bisa dituangkan Mas dalam peraturan tadi itu Undang-Undang pasal 23 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 itu ya Mas. Iya, 2008 ya. Nah, ini emang harusnya dari ketiga langkah tersebut semoga lah ke depan itu praktik rangkap jabatan ini tidak dianggap lumrah lagi gitu dalam penyelenggaraan pemerintah gitu. Soalnya kan ya gini ya, rangkap jabatan ini selain mengikis integritas juga ibaratnya ya tadi bertolak belakang dengan prinsip-prinsip GCG gitu. Nah, menurut saya emang sudah saatnya kan pemerintah itu harus segeralah mengambil tindakan tegas atau serius lah gitu sebelum benar-benar apa ya kepercayaan publik itu goyah. Apalagi isu-isu sekarang kan ada beberapa kebijakan yang kurang ini kan. Kurang lebih gitu sih Mas. Jadi ada 3 langkah saya rasa tadi ke depan mungkin bisa diambil dari pemerintah ya. Jadi praktek rangkap jabatan ini bisa ya itulah mengikis itu terkait praktek benturan kepentingan itu sih. Gitu Mas. Baik, luar biasa Mas Dwi. Ya saya juga agak aneh ya ketika melihat BUMN tuh malah jadi jabatan yang dilelang gitu ya, komisaris BUMN itu. Jadi kayak apa ya, suka-suka aja gitu loh. Anda misalnya, mohon maaf, dekat dengan salah satu kelompok tertentu, saya kasih Anda komisaris gitu kan sebagai timbal balik dari kedekatan Anda dengan saya gitu ya. Dan saya melihat bahwa ya gaji-gaji komisaris itu kan ya itu tadi kan. Ya luar biasa gitu ya. Dan gimana ya saya masih agak. Ya betul Mas. Ini sebenarnya ya tadi kalau kita lihat dari prinsip GCG itu melanggar prinsip fairness kan keadilan gitu. Betul. Ya gimana seorang Caimin kan waktu itu Caimin aja, wah saya itu ngiri loh ngeliat kok gampang banget seorang komisaris diangkat itu. Karena bener-bener Mas, sebagai seorang komisaris itu lumayan gajinya. Apalagi seorang komisaris Pertamina, PLN. Itu taruhlah Mas kan aturan seorang dewan komisaris itu gajinya kan 40 sampai 45% dari gaji direktur utama lah ya gitu. Nah, taruhlah kalau memang 100 juta gaji direksi gitu, direktur utama kan berapa tuh persen? 45 juta lah per bulan. Itu belum tantiemnya Mas. Belum tantiemnya. Tantiemnya kalau perusahaan untung besar, ya itu ada ajuan, diajukan ke dari komite remunerasinya ke komisaris, terus akhirnya ke RUPS. Nah, itu nanti biasanya disetujui aja. Nah, itu luar biasa nilainya, apalagi kemarin simpang siur ya Mas. Simpang siur sampai nilainya emang sangat luar biasa, hampir miliaran lah gitu. Nah, walaupun Danantara udah melarang pun melarang pun ibaratnya nggak boleh menerima tantim, tapi menurut saya itu kurang tepat aja keputusannya. Kalau bisa ya merubah aja sekalian gitu aturan terkait remunerasi atau tantim tersebut di peraturan BUMN per 3 MBU 03 2023-nya gitu Mas. Caranya kurang efektif lah kalau cuma sekedar himbauan atau larangan aja sih gitu. Gitu sih Mas. Baik Mas Dwi. Luar biasa sekali apa yang sudah Anda jelaskan tadi, dan sepertinya memang kita sudah menjawab semua pertanyaan. Total tadi ada 5 pertanyaan yang sudah terjawab Mas Dwi. Walaupun sebetulnya di hati kecil saya masih bisa kayak gini gitu ya BUMN kita ya. Dan ya mungkin ini juga jadi pertanyaan teman-teman di luaran sana gitu loh. Kenapa kok BUMN bisa seenaknya gitu loh melelang jabatan komisaris yang harusnya ya kita tahu lah orang-orang yang harusnya mengisi itu adalah orang-orang yang punya kompetensi di bidang itu dan punya pengalaman kerja luar biasa di bidang BUMN itu sendiri gitu ya. Baik Mas Dwi, kalau kita lanjutkan mungkin akan jadi diskusi panjang Mas Dwi. Cuma karena kita terbatas pada durasi waktu, jadi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Dwi dari apa yang Anda paparkan Mas Dwi, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Dwi. Masih malam Bang ya? Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Sepertinya akan selalu ada sesi seperti ini ya selama Indonesia masih menganggap lelang jabatan komisaris itu adalah hal yang wajar. Kayaknya kita akan terus berdiskusi terkait dengan hal ini
secara terus-menerus gitu Mas Dwi ya. Ya. Itulah perbincangan kami bersama Dwi Purwanto dalam bedah editorial Pratama Insight edisi ke-6 Jumat 29 Agustus 2025 dengan tema Jabat 1 Gratis 1, Rangkap Jabatan dan Krisis Etika di BUMN. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, karena setelah jeda pariwara berikut ini, bedah editorial Pratama Insight akan segera kembali dalam segmen editorial pilihan dengan pembahasan kepemimpinan inklusif, menguatkan tata kelola BUMN lewat peran perempuan. Sesaat lagi. Di era digital saat ini, infrastruktur IT yang andal adalah tulang punggung kesuksesan bisnis. Kami hadir untuk membantu perusahaan Anda dalam pengelolaan dan peningkatan infrastruktur IT. Dengan layanan konsultasi yang disesuaikan, kami memastikan sistem IT Anda berjalan dengan efisien dan optimal. Dari peningkatan jaringan, manajemen server, hingga keamanan data, kami memastikan semua berjalan lebih baik. Dengan infrastruktur IT yang solid, Anda dapat fokus pada pertumbuhan bisnis Anda tanpa khawatir gangguan teknis. Konsultasi IT infrastruktur, solusi terpercaya untuk sistem IT yang lebih handal dan efisien. Untuk konsultasi lebih lanjut, hubungi kami di pratamaindomitra.co.id. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bedah editorial Pratama Insight edisi ke-6 Jumat 29 Agustus 2025. Kali ini telah hadir di studio Public Policy Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies, Nisa Ulhaq. Selamat pagi Mbak Nisa, bagaimana kabar Anda Mbak Nisa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini tentu pengalaman pertama saya mewawancarai salah satu public policy yang ada di Pratama Institute ya. Jadi kita memang fokus kita pada segmen kali ini adalah berkaitan dengan kepemimpinan inklusif ya, bukan inklusif di kubu BUMN gitu ya, di dalam tubuh BUMN. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama nih Mbak Nisa. Menurut Anda secara pribadi, bagaimana keterwakilan perempuan di jajaran direksi BUMN di Indonesia? Apakah masih sangat rendah ataukah memang sudah cukup baik, atau mungkin Anda punya penilaian sendiri? Bagaimana, Mbak Nisa? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas Lama. Ya, terima kasih kembali. Tadi pertanyaannya mengapa keterwakilan perempuan di jajaran direksi BUMN saat ini masih sangat rendah gitu ya? Sangat rendah atau rendah nih Mas? Mungkin bisa keduanya, bisa sangat rendah atau bisa rendah. Bagaimana perspektif Anda menilai? Saya izin menjawab ya Ya, sebelumnya. baik. Izin menanggapi keterwakilan perempuan di direksi BUMN itu sebetulnya erat kaitannya dengan isu kesetaraan gender ya. Betul. Dalam hal tata kelola perusahaan, baik. Memang kesetaraan gender itu berarti perempuan dan laki-laki memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam mengakses posisi strategis pengambilan keputusan hingga memperoleh manfaat dari pengambilan keputusan tersebut. Baik. Nah, artinya di sini bukan berarti perempuan dan laki-laki sama-sama 50%, bukan berarti seperti itu ya. Baik. Tapi di sini memastikan bahwa proses seleksi, promosi, kemudian remunerasi itu semua berlangsung adil. Memberikan kesempatan yang sama baik bagi laki-laki maupun perempuan. Seperti itu. Nah, namun kenyataannya di sini kan ternyata jumlah perempuan di direksi atau jajaran direksi BUMN itu masih relatif rendah ya. Nah, bisa jadi disebabkan 3 faktor utama. Regulasinya masih belum afirmatif. Kemudian budaya juga tentunya, dan hambatan struktural di pasar tenaga kerja. Kalau kita bicara dari sisi regulasi, nah sebetulnya penunjukan direksi BUMN itu kan sudah diatur dalam peraturan Menteri BUMN sendiri, yaitu nomor 10 tahun 2020. Namun aturan ini sebetulnya hanya mengatur mekanisme seleksi dan fit and proper test-nya saja. Di situ tidak mengandung klausul kuota keterwakilan perempuan harus sekian. Berbeda dengan negara maju, ya memang masih jauh ya Indonesia dibanding negara maju ya. Misalnya setidaknya tapi kita mengkiblat ke mereka lah. Norwegia, Prancis, dan Italia. Itu mereka sudah menetapkan binding kuota minimal sebesar 40% perempuan itu harus ada di direksi dewan.
atau di dewannya itu. Baik. Kemudian kalau kita bicara dari sisi data, laporan kinerja Kementerian BUMN tahun 2023 itu mencatat bahwa ternyata dari 274 kursi direksi, perempuan itu hanya menduduki 58. Artinya hanya 21,17% yang diisi oleh perempuan. Hal ini sebetulnya masih di bawah target Kementerian BUMN sendiri yang tahun 2023 itu mereka menargetkan sebesar 25%. Artinya realisasinya masih 84,68%. Iya. Nah, dibandingkan dengan global, kalau kita bicara global, ya, Indonesia sebetulnya ya juga masih relatif tertinggal. Laporan dari MSCI Women on Boards Progress Report tahun 2023 itu menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan secara global mencapai 25,8, sementara Indonesia masih 21,17. Nah, kalau kita bicara tadi kan dari sisi regulasi, nah sekarang kalau dari sisi budaya itu berupa gender role ya, atau peran gender dan struktur di pasar tenaga kerja. Kenapa saya langsung membahas dua ini? Karena ini berkaitan. Ternyata banyak perempuan itu di usia kerja, sekitar mungkin usia 26 sampai dengan 35. Mereka itu juga ternyata mundur dari karir. Karena awalnya mereka kan mungkin pernikahan ya, kemudian mereka bertanggung jawab untuk mengurus anak. Nah, mungkin awalnya mereka kuliah seperti biasanya, 2 sampai dengan 3 tahun mereka bekerja, lalu mereka punya anak, perempuan punya anak. Tapi karena mungkin susah mencari pengasuhnya, ART susah juga kan sekarang. Nah, itu akhirnya mereka resign. Seperti itu polanya. Ini juga sebenarnya sudah banyak penelitiannya. Dan faktanya memang polanya memang seperti itu. Dan hal itu ternyata dianggap budaya karena memang peran ibu kan wajib mengurus anak ya seperti itu. Nah, karena dianggap budaya, maka mereka tidak mudah diberikan dukungan oleh sekitarnya, oleh sosial gitu, masyarakat. Karena sudah dianggap budaya. Nah, kalau kita lihat data, ternyata data dari BPS tahun 2024 lalu, ternyata tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu hanya 53%. Sementara itu jauh sekali dari laki-laki 83%. Itu partisipasi perempuan untuk bekerja ya di usia kerjanya. Nah, kemudian kalau di sektor formal kita lihat ternyata dalam hal ini kan BUMN itu sektor formal ya kategorinya ya. Nah, itu ternyata laki-laki mendominasi dari perempuan sebesar 65%. Kemudian yang perempuan sisanya sekitar 34% lah, nggak sampai 35%. Kemudian karir di BUMN kan umumnya bertahap ya. Misalnya kan perempuan nih masuk BUMN, mereka seleksinya sangat ketat, kemudian mereka keluar di usia produktif. Nah, ketika keluar mereka sulit untuk kembali ke pasar tenaga kerja di BUMN itu sendiri. Karena apalagi kan jalur BUMN kan hierarki ya. Nggak bisa sembarangan langsung turnover tinggi gitu, nggak mungkin ya mereka ya gitu. Sehingga susah untuk mereka ketika resign maju lagi langsung mau ke tahap manajerial kan susah, ada hambatan di situ. Kemudian bagaimana supaya mereka bisa kembali ke pasar tenaga kerja atau terus bekerja gitu kan. Nah, sebetulnya mereka butuh dukungan. Jika kita bicara nasional ya, data nasional, sebetulnya pemerintah juga sudah punya target dalam hal ini, yang sudah dituangkan ke dalam RPJPN tahun 2025-2024. Itu target yang jangka panjang ya. Nah, itu partisipasi angkatan kerja perempuan itu sudah ditarget menjadi 60%. Saat ini masih sekitar 54%. Seperti itu. Nah, sebetulnya dari 2015 juga pemerintah sudah sadar gitu. Mereka menerapkan fasilitas berupa yang diatur oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015. Yang di sana mengatur mengenai kewajiban penyediaan tempat kerja yang ramah gender. Jadi itu untuk mendorong partisipasi perempuan untuk bekerja. Namun implementasinya ternyata masih minim. Nah, di sana ternyata ditemukan data hanya 2% yang sebetulnya sama pemerintah diberikan fasilitas. Sisanya masih dikelola swasta. Itu pun masih banyak pertimbangan lah, masih belum optimal. Nah, tanpa dukungan fasilitas ini, ya perempuan cenderung dalam tanda kutip dipaksa untuk memilih peran domestik, yaitu kembali ke peran
gender role-nya ibu itu. rumah tangga, ya. Sehingga keterwakilan mereka di posisi manajerial untuk bisa merangkap BUMN itu, jabatan di direksi BUMN itu juga terhambat seperti itu ya, meskipun ada progres ya sebetulnya kan kalau tadi lihat dari data ada peningkatan ya. Ya, rendahnya keterwakilan perempuan di jajaran direksi BUMN disebabkan kombinasi dari 3 hal yang tadi itu. Kira-kira begitu Mas. Baik, ya sangat komprehensif sekali tadi jawaban dari Anda Mbak Nisa. Saya jadi agak terbuka mengenai dengan peran perempuan dalam yang ternyata di era modern masih distereotipkan bahwa perempuan itu masih menyandang peran tradisionalnya sebagai seorang ibu gitu ya, yang itu salah satu faktor yang menghambat mereka untuk mengakselerasi karir mereka di jenjang BUMN gitu ya Mbak Nisa ya. Baik Mbak Nisa, ini kembali pertanyaan menyangkut dengan bagaimana pandangan Anda terkait dengan kenapa sih keberagaman gender itu, khususnya keterlibatan perempuan dalam dewan direksi, itu dianggap penting bagi instansi BUMN? Pertama-tama saya mau tanya dulu, Mbak Nisa sepakat nggak kalau perempuan itu harus ada di jajaran direksi BUMN? Mungkin dalam artian itu bukan harus ya, tapi ya cenderung punya peran yang sama dengan laki-laki lah. Sebetulnya kalau disamakan menurut saya enggak ya. Enggak ya. Menurut saya sih ini jawaban normatif ya. Menurut saya itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Iya, karena menurut saya tanpa laki-laki juga perempuan nggak bisa juga gitu. Oke, betul. Jadi memang kan keterwakilan perempuan memang perlu. Betul. Tapi bukan berarti digantikan ya. Iya, betul. Ya. Dan nggak mesti 50-50, yaitu nggak tadi jumlahnya nggak mesti 50. Yang penting ada yang mewakilkan dari kelompok perempuan ya. Nah, di sini kan memang menurut peraturan Menteri BUMN sendiri kan tahun 2011 tentang Good Corporate Governance itu di sana menegaskan bahwa efektivitas dewan itu memang harus didukung oleh keragaman. Nah, ini bahkan dikatakan Indonesia itu berpotensi ternyata bisa meningkatkan sekitar 135 juta miliar US dollar. Produk domestik bruto gitu pada 2025 itu mereka waktu itu mengestimasikan di 2023 ya. Nah, jika bisa meningkatkan kesetaraan gender di dunia kerja, estimasinya seperti itu. Nah, ternyata juga banyak studi juga yang sudah dilakukan bahwa gender diversity atau keragaman gender itu memberikan nilai tambah pada kinerja organisasi. Nah, jadi gender di sini adalah keragaman yang paling mendasar. Tanpa itu risiko grouping itu bisa meningkat. Misalnya artinya gini, risiko grouping itu artinya keputusan itu diambil tanpa cukup banyak perdebatan dan perspektif yang berbeda. Kan kalau perempuan itu lebih banyak considering gitu ya, pertimbangan. Betul. Nah, itu mungkin terkadang dibutuhkan yang tadi bilang, mungkin melengkapi, bukan menggantikan ya. Betul. Dalam hal ini misalnya direksi atau dewan komisaris hanya diisi oleh kelompok homogen. Misalnya laki-laki saja, semuanya laki-laki. Terus artinya latar belakang karir mereka sama, ini semua sama. Nah, kemungkinan besar mereka akan berpikir dengan cara yang sama. Betul. Nah, di sini kan kita perlu inklusivitas ya. Seperti itu. Nah, kemudian apa bukti risetnya? Nah, di sini beberapa riset juga sudah dilakukan oleh mereka yang para periset, yaitu dari SIN dan Finicom tahun 2024 itu ternyata keterlibatan perempuan dalam direksi itu memperkuat efektivitas pengawasan dan memperkaya proses pengambilan keputusan. Kemudian studi yang sama juga dilakukan oleh dari Conrad et al. Tahun 2006. Minimal 3 perempuan di dewan itu dapat menciptakan tipping point bagi keputusan yang lebih sehat. Dalam studinya perempuan itu ternyata dinilai cukup untuk mempengaruhi dinamika diskusi. Sehingga pengambilan keputusan yang diambil itu bisa lebih relatif sehat dan beragam seperti itu. Nah, juga diteliti lagi oleh Damayanti dan Supramono akhir-akhir ini. Studi ini menemukan bahwa perempuan di posisi manajerial puncak itu bisa atau sebagai pemilik perusahaan ya, itu berkontribusi ternyata pada peningkatan kepatuhan pajak perusahaan. Nah, khususnya pada perusahaan yang emang cenderung kurang patuh. Nah, dalam konteks Indonesia bagaimana? Nah, itu menurut IBCWE GRI itu tahun 2023 itu pelaporan gender di BUMN itu masih memang belum dijadikan key performance indicator. Sehingga sering dipandang itu sebagai tambahan saja gitu. Bukan prioritas governance. Nah, padahal transparansi gender ini kan
berperan besar meningkatkan kepercayaan investor ya, khususnya investor yang ternyata saat ini kan berorientasi pada ESG ya, environmental, social and governance gitu kan. Kemudian selain itu seperti yang studi yang pernah saya lakukan itu memang menunjukkan rendahnya fasilitas pendukung itu memang membuat perempuan itu kesulitan juga naik ke posisi manajerial yang seperti tadi saya sempat jelaskan di awal. Artinya memperbaiki akses perempuan yang bekerja itu bukan di soal aturannya aja, bukan sebatas regulasi, tapi memang implementasinya, yaitu penyediaan infrastrukturnya memang. Dan sebetulnya pemerintah juga sudah sering mengkaji ya sebetulnya, karena kan ada aturan itu kan mereka melalui kajian dulu kan. Betul. Mereka tahu itu penting, tapi implementasinya saja yang memang tidak semudah itu. Betul. Nah, kondisi saat ini sih, kalau di BUMN sendiri, sebetulnya fasilitas daycare itu nggak terlalu sulit ya, karena mereka punya modal. Betul. Jadi mereka mudah untuk didukung, seperti itu. Nah, tapi mungkin ini bisa jadi awal yang baik ya, untuk mendukung perempuan bekerja, seperti itu. Baik, luar biasa Mbak Nisa. Kita langsung ke pertanyaan terakhir saja ya Mbak Nisa. Tadi Anda sudah menjelaskan terkait dengan sangat komprehensif bagaimana manfaat perempuan ada di Dewan Direksi gitu ya. Salah satunya tadi mungkin menciptakan dinamika yang lebih cair lah ketika ada diskusi kalau ada perempuan gitu ya. Jadi nggak cuma laki-laki sentris gitu kan, ada pandangan perempuan dan lain sebagainya, dan itu menjadi salah satu manfaat yang mungkin bisa sangat dirasakan di perusahaan atau di instansi manapun ketika ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan di dewan direksinya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir saja Mbak Nisa. Menurut Anda ya ini pandangan saya pribadi ya, kayaknya memang belum ada regulasi yang khusus terkait dengan mendorong keterwakilan perempuan di dewan direksi BUMN nih Mbak Nisa ya. Betul. Kalau Anda melihat fenomena ini, kenapa sih Mbak Nisa bisa kayak gitu kurang lebih? Kalau menurut saya sih, kalau yang saya amati ya, itu mungkin Indonesia masih pada di taraf menggunakan pendekatan yang soft law. Ya. Soft law itu di sini artinya peraturan OJK nomor 51 tahun 2017 itu memang mewajibkan perusahaan ya, termasuk BUMN melaporkan isu gender dalam laporan keberlanjutan. Namun aturan ini sebetulnya tidak menetapkan kuota harus berapa, tidak seperti yang tadi ya, yang negara luar. Nah di sini tidak ada kewajiban kuota hukum, artinya kalau BUMN mengabaikan keterwakilan perempuan, nah itu tidak bisa kena sanksi hukum seperti itu. Nah sekarang kita bandingkan dengan Uni Eropa ya. Kalau di tahun 2022 mereka mengesahkan semacam aturan ya, itu EU Directive on Gender Balance, yaitu aturan dari Uni Eropa yang mewajibkan perusahaan publik itu ternyata harus memiliki minimal 40 kursi di dewan khusus untuk perempuan. Jadi mereka langsung to the point, langsung menetapkan kuotanya berapa. Nah itu bagaimana perkembangan di Indonesia nih, regulasinya itu. Nah kabar baiknya kita sebetulnya sudah punya rencana revisi Undang-Undang BUMN. Sudah ada ya untuk kesana ya? Akhir-akhir ini. Nah ini masih akan dibahas. Nah tapi berarti kan hal ini bisa membuka peluang afirmasi yang lebih luas lagi ya bagi perempuan untuk bisa di direksi atau jajaran direksi. Namun demikian regulasi saja kan tidak cukup ya. Tanpa perubahan budaya yang tadi dan memberikan fasilitas dukungan sebagai segala macamnya itu. Jadi regulasi kalau tanpa itu ya hanya di atas kertas saja gitu. Nggak bisa diimplementasikan lebih lanjut seperti itu. Nah jadi dalam hal ini Indonesia mungkin juga perlu naik dari fase transparency first ke target based yang seperti yang dilakukan oleh beberapa negara di Eropa. Jadi menetapkan target minimal 30% misalnya kursi harus diisi oleh perempuan. Gitu. Nah seperti standar OECD dan UN Women itu sama seperti 30 sekitar 30%. Problemnya sebetulnya karena nggak ada angka yang jelas aja sih ya Mbak Nisa ya kalau dilihat ya. Iya. Jadi nggak tegas gitu aturannya ya. Baik. Nah itu, jadi perempuan mungkin bisa lebih terpacu juga kan. Kemudian mungkin di saat yang sama fasilitas pendukung untuk perempuan bisa bekerja itu mungkin juga harus terus dibangun gitu supaya mereka bisa mudah untuk step by step menuju jenjang ke selanjutnya. Karena kalau sampai terputus ya mereka akan lebih lama lagi. Backbone-nya akan lama ya. Baik. Nah, jadi rendahnya keterwakilan perempuan di direksi BUMN itu memang bukan soal kurangnya kompetensi. Bukan ya. Nah, itu tapi memang regulasi
kemudian budaya yang masih tadi itu masih tradisional ya. Betul, dan infrastruktur pendukungnya itu memang belum memadai. Nah, karena jelas kan memang 21,17% direksi itu sudah diisi oleh perempuan. Walaupun targetnya memang masih 25%, masih tertinggal ya. Tapi kan kita targetnya inginnya seperti MSCI sebesar 25,8% seperti ini. Nah, pemerintah intinya belum memiliki regulasi kuota sekian persen. Tapi Kementerian BUMN sebetulnya sudah mendorong target gender diversity ini karena ya sudah banyak studi yang membuktikan bahwa gender diversity ini membuat kinerja finansial, tata kelola dan legitimasi sosial, artinya itu bukan sekedar isu kesetaraan aja gitu, tapi bagian dari good governance gitu. Karena memang kan kalau misalnya, apalagi sekarang zamannya SDGs ya. Iya, betul. Nah, itu kan salah satunya gender equality. Betul. Nah, itu nanti investor juga akan melirik ketika perusahaan itu berorientasi pada gender equality itu ya. Seperti itu. Kurang lebih Mas Tama. Baik. Luar biasa Mbak Nisa. Apa yang sudah Anda jelaskan dari pertanyaan awal hingga ke pertanyaan terakhir. Anda menjelaskan juga terkait dengan manfaat gitu ya, dan memang kalau saya pribadi memang seharusnya memang pemerintah ini bersikap tegas dalam artian ya kalau misalnya mereka ingin berkomitmen ya tentukan angkanya gitu loh dengan jelas gitu loh, jangan hanya di tataran wacana aja gitu ya, tapi harus ada bentuk implementasi yang jelas dan bukan cuma regulasi tadi kalau saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Nisa, tapi juga harus ada elemen pendukung lainnya gitu loh, seperti ya mungkin diberikan media atau fasilitas bagi perempuan untuk bisa akselerasi karirnya di BUMN, mungkin juga hilangkanlah stereotip pandangan-pandangan tradisional terkait dengan peran perempuan yang hanya berakhir di urusan dapur atau di urusan-urusan yang tradisional gitu ya. Dan itu sangat luar biasa sekali tadi apa yang sudah Anda sampaikan Mbak Nisa. Baik Mbak Nisa, kita sampai di penghujung diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Mbak Nisa saya ucapkan. Terima kasih Anda telah menyaksikan bedah editorial Pratama Insight. Saya Lambang Wijimantoro beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari layar kaca Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.